ya dekat rumah. Setelah dari situ saya dapat selama 6 bulan, setelah saya dapat hasil yang cukup memuaskan. Nah, dengan hasil itu saya pakai untuk melamar di beasiswa di LPDP. Selamat sore, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi komunikasi. Kita akan berdiskusi dengan Rita Sari, kita sapa beliau. Selamat sore, Rita Sari, apa kabar? Selamat sore, kabar saya baik. Ya, sekarang posisi di mana, Rita? Saya saat ini ada di Jayapura. Wow, di Jayapura. Saya tapi dari Jakarta nih, dari Jawa saya Jakarta ke Jayapura. Itu beda 2 jam. Oh iya. Lebih cepat Jayapura 2 jam dari Jakarta. Ya. Baik, Rita saat ini bekerja sebagai guru ya? Ya, saya saat ini sementara bekerja di Wamena, salah satu kampus Kristen Wamena. Tapi sementara karena situasi, jadi saya masih di Jayapura. Oh, ini mengajar juga online ya? Iya, benar. Ya. Berarti kalau sebagai dosen gitu, berarti sebelumnya pernah studi master ya? Program bahasa Sarjana? Iya, pernah. Di kampus Tahun mana? 2015 di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, di Jakarta ya. Tahun 2015 ya. Itu apa jurusannya? Saya ambil jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan, PEP. Oh, wow. Apa kira-kira yang menjadi riset ketika menyelesaikan master? Tema penelitian saya waktu kuliah di UNY itu saya ambil judulnya tuh evaluasi kinerja kepala sekolah dalam pembelajaran. Evaluasi kepala sekolah. Wah, ini berarti kepala sekolah harus hati-hati nih ketemu Rita. Bakal evaluasi terus ya. Gimana? Lokusnya di mana? Lokusnya di Jayapura atau di mana? Penelitiannya saya kebetulan ambil di Jayapura, tapi penelitian saya ini bukan hanya kepala sekolah saja. Saya ambil datanya dari guru juga, kepala sekolah juga, dari siswanya juga, seperti itu. Jadi ya semua terlibat. Oke, jadi kepala sekolah, guru dan murid ya. Hasil risetnya gimana? Hasil riset saya itu bahwa kinerja ya guru itu kurang cukup memuaskan, kurang begitu baik. Karena? Ya sebagian besar sudah baik, tapi ada beberapa yang masih kurang baik. Kenapa itu alasannya? Ya karena saya lihat di sini bahwa selama ini berjalan di sekolah-sekolah itu kebanyakan evaluasinya tuh kurang. Biasanya tuh evaluasi, kalau pengalaman saya dulu sempat mengajar di sekolah dasar, itu evaluasinya biasanya tuh setahun sekali. Sedangkan kalau kita mau lihat seharusnya tuh setiap semester harus diadakan evaluasi. Dan evaluasi itu bukan harus hanya dari pihak sekolah saja dan dari dinas, tetapi evaluasi ini juga harus dari siswa juga. Penilaiannya bukan hanya dari guru ke siswa, tapi siswa juga harus menilai kinerja dari guru itu tersebut. Ya, artinya ada feedback ya dari guru maupun dari siswa ya. Iya. Menarik. Itu Anda studi di Yogyakarta? Saya studinya di Jogja. Jogja ya, selama 2 tahun ya? Ya, 2 tahun pas. Wah, ini kan kalau dari sama kayak saya juga dari kampung ya, di kampung itu di Sumatera Utara yang pelosok banget. Kalau orang kampung kami itu bisa sekolah di luar dari pulau atau pulau Sumatera gitu ke Jawa, itu kayaknya wow, luar biasa, capaian yang luar biasa. Apalagi kan kalau IMES kita kan sekolah juga di Jawa itu kan sekolah yang bagus ya, dan tentu saja nggak murah gitu ya. Nah itu bagaimana kira-kira kemarin pembiayaannya Rita? Dari tabungan kah, dari orang tua kah, atau dari mana? Untuk pembiayaan, puji Tuhan saya dibiayai sama dari kementerian, yaitu dari pihak LPDP. Ya, full. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Pengelola Dana Pendidikan, ya itu full Pak. Jadi baik dari ya untuk makan, penginapan, buku dan semuanya. Pokoknya semuanya tercover. Keren juga dong bisa dapat LPDP itu. Gimana? Boleh dong sharing dong kepada kita. Ada barangkali sahabat literasi yang pengen coba juga yang dapat beasiswa LPDP.
Bagaimana tips and trik dari Rutan ya, sehingga kemudian bisa nyantol di situ. Mungkin kan Anda cuma salah satu orang yang terbaik di Indonesia. Bagaimana tips dan triknya kemarin sehingga kemudian Rita dapat beasiswa itu? Kemarin yang saya jalani sampai bisa dapat beasiswa LPDP itu ceritanya panjang sih, tapi pada intinya waktu itu saya sempat daftar tapi tidak lolos karena bahasa Inggris saya kurang. Pernah coba sebelumnya tapi nggak lulus ya? Sebelumnya saya pernah ikut. Kedua kali apa ketiga kali baru masuk? Sebenarnya sekali saja saya lolos, cuman awal pertama memang saya agak sedikit tidak percaya diri dengan bahasa Inggris. Jadi saya memutuskan untuk tidak mendaftar, tapi saya sempat ikut sosialisasinya, tapi tidak mendaftar. Saya daftarnya waktu itu pertama ke ELTA, tapi bahasa Inggris saya kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk kursus bahasa Inggris. Jadi sempat saya kursus bahasa Inggris itu di lembaga bahasa Inggris di Uncen. Setelah saya kursus di situ, waktu saya agak sedikit bertabrakan, jadi saya lanjut lagi kursus sore sampai malam, itu di dekat rumah. Setelah dari situ saya dapat selama 6 bulan, setelah saya dapat hasil yang cukup memuaskan. Nah, dengan hasil itu saya pakai untuk melamar di beasiswa di LPDP. Tapi di situ berkas-berkas saya juga dari SD kelas 1 sampai S1 memang semuanya harus dari kota yang sama, seingat saya seperti itu. Jadi ijazah dari SD sampai S1 tuh harus di kota yang sama dan harus ada sertifikat berbahasa Inggris, mahir dalam berbahasa Inggris. Berarti dari jalur itu, jalur umum atau jalur yang? Saya lewat jalur yang afirmasi. Afirmasi, oke. Iya, di situ. Nah, jalur afirmasi juga tidak mudah, ya? Iya, sangat tidak mudah. Berarti Anda persiapan paling juga setahun ya persiapannya? Iya, 1 tahun lebih Pak saya. 1 tahun lebih. Oh, gimana rasanya? Sempat putus asa juga? Iya, sempat putus asa. Ya, tidak membayangkan juga kalau bisa dapat beasiswa gitu. Tidak pernah terbayangkan. Pernah membayangkan kalau nanti kalau S1 pengen kuliahnya di Jawa begitu. Pernah punya cita-cita begitu. Tapi ya tidak kesampaian. Taunya dikasih rezeki di S2 akhirnya. Keren. Jadi artinya Anda dalam perjuangan setahun lebih itu Anda mempersiapkan diri ya supaya ada syarat-syarat yang nanti bisa lolos ke bahasa. Iya, perjuangan sekali tuh. Saya agak sedikit malas-malas, tapi ya itu butuh motivasi juga. Saya pikir kalau dari diri saya sendiri itu tidak bisa, butuh memang ada dorongan motivasi dari orang lain juga. Ayo maju ini ke sana gini. Saya ikut sosialisasi di Swissbel, ikut sosialisasi di ada salah satu kantor SDM, sempat kayak otonom, pokoknya kemana-mana saya ikuti. Jadi kalau sosialisasi itu kemudian memberikan rasa tertarik lebih tinggi gitu ya untuk mencoba ya? Iya. Ketika ikut seminar itu yang alumni-alumni ya yang sudah pernah kuliah di luar negeri maupun dalam negeri, mereka sempat cerita begini, kok saya jadi wah kayaknya bagus nih, coba-coba saja ya, kalau lolos ya puji Tuhan begitu, tapi tidak terlalu punya palingan saya kalah nih, bahasa Inggris kurang bagus, tapi taunya lolos juga. Ya kalau mereka aja bisa lolos, masa kita nggak bisa gitu ya kalau berusaha ya? Iya, makanya saya berusaha di kursus bahasa Inggris itu di 2 tempat. Jadi siapa orang sekitar Anda yang paling berperan dalam hal keberhasilan? Kakak saya, kakak perempuan. Dia itu yang paling begitu. Sedikit saya masih kebetulan waktu itu S1, jadi masih ngajar di sekolah swasta, jadi sering telepon SMS, jangan lupa ya, habis ini pulang langsung cek itu informasi LPDP, kemudian ikut ini sosialisasi. Pokoknya HP itu bunyi itu hanya karena dia, sampai dia bilang jemput saya, kemudian saya ikut kok, dia bilang gitu, bahasanya orang Papua gitu, cepat jemput saya jemput dia, saya ikut kok, pergi sana. Kau tuh harus banyak tanya, jangan diam-diam saja, apa tuh tanya, ikuti. Pokoknya ini sudah digencet begitu. Kakakmu itu juga penerima beasiswa? Kakak saya tidak, dia perawat di rumah sakit umum Jayapura. Sebenarnya dia yang pengen lanjut kuliah S2, tapi dia bilang kamu dulu lah, kuliah dulu, kamu duluan nanti saya menyusul gitu. Cakep.
Nah, jadi soal literasi lihat bagaimana kita dan kakaknya itu saling mendukung ya ketika mereka hendak mendapatkan studi lebih baik. Nah ini satu kolaborasi yang cukup menarik kalau dalam keluarga itu juga saling mendukung. Tentu juga selain kakaknya orang tua juga mendukung ya, betul ya. Iya. Jadi kita dapat satu selain restu dukungan juga kolaborasi dengan orang terdekat, kayak orang tua, keluarga, dan mungkin lingkungan kita. Gitu ya. Nah, menurut Rita nih, apa pesan-pesan kita kepada teman-teman yang mau ikut jenjang pendidikan? Sahabat literasi mungkin selama ini dia punya mimpi mau sekolah tinggi, tapi dia ketika tahu, aduh ekonomi keluarga saya nggak cukup nih, nggak mungkin saya sekolah. Karena saya sudah buktikan nih, sudah berhasil. Apa nih pesan-pesan Rita kepada sahabat literasi yang supaya mereka mau tetap bermimpi dan mewujudkan mimpinya sekolah tinggi? Enggak. Kalau pesan-pesan saya buat teman-teman atau adik-adik sekalian, yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, banyak berdoa. Ketiga, jangan takut jangan takut untuk mencoba dan berusaha dan banyak berdoa, saya pikir. Karena saya pikir pengalaman saya waktu kuliah di Jogja itu ya kalau tanpa berdoa mungkin saya bisa sampai berapa tahun di sana, lebih dari 2 tahun mungkin. Iya, saya pikir komitmen itu penting juga. Komitmen untuk kalau 2 tahun, 2 tahun begitu. Jangan tambah-tambah komitmen. Karena susah studi ya, susah studi kan? Iya. Oke, nah, Iya. sekarang nih, nah apa nih kontribusinya Rita nih ke daerah dari bekal ilmu yang Rita dapatkan? Kontribusi saya setelah lulus yang tahun 2017 itu, saya selesai itu wisuda bulan September. Setelah itu saya pulang ke Papua. Kontribusinya saya memang melakukan pelayanan di daerah, bukan di kota, di Wamena. Memang cita-cita saya setelah saya kalau sudah selesai kuliah, saya harus pelayanannya ke luar, jangan di kota. Dan puji Tuhan, saya mengajar di salah satu kampus di Wamena ya pinggiran Wamena. Sudah hampir 3,5 tahun saya di sana pelayanan. Saya mengajar sebagai dosen, kemudian di weekend saya mengajar juga mengisi di sekolah dasar. Kelas 1 mengajar proses membaca. Menurut Rita, butuh berapa lagi Rita Sari yang hadir supaya Wamena bisa lebih maju lagi? 10 ribuan kah? Atau ratusan ribu? Ya harus banyak, jangan cuman satu, saya pikir. Tapi ingat motivasinya ketika sudah selesai kuliah, jangan mau mengabdi di kota saja, harus berani juga mengabdi di yang jauh dari kota, apalagi di tempat-tempat yang masih membutuhkan pengajar-pengajar, lagi pengajar-pengajar yang tingkatnya sudah S2, saya pikir itu sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang jauh dari kota. Ya, menarik sekali sahabat literasi. Tadi kita sudah diingatkan lagi oleh Rita bahwa banyak sekali butuh orang-orang yang punya hati mau studi tinggi, dan ketika itu mereka wujudkan studinya selesai dan kembali ke daerah masing-masing tinggi ke seluruh dunia. Dan salah satu tadi beasiswanya ada PDP dan mau beasiswa lain. Yang terpenting tadi Rita bilang komitmen ya, konsisten, kalau kemudian juga mau punya hati kembali ke daerah. Begitu ya Rita ya? Iya. Jadi juga Rita sampaikan tuh bahwa satu kuncinya adalah pada persiapan yang dikerjakan setahun lebih ya Rita ya? Iya, siap. Nah, jadi satu lagi menurut apa perasaan Anda ketika Anda dinyatakan lulus LPDP? Lebih bangga mana? Lebih puas mana? Anda lulus LPDP atau lulus S2? Saya bangganya sebenarnya dua-duanya sih. Karena yang pertama memang cita-cita saya kan memang waktu itu maunya S1 di luar, terjawab. Yang kedua ya dapat biaya gratis begitu, maksudnya tanpa harus punya biaya keluar dari biaya orang tua begitu, tidak menyusahkan orang tua. Jadi saya pikir yang pertama itu kuliah lagi, karena memang impian saya dulu memang mau kuliah di luar. Tidak jadi alasan ya, kalau ekonomi saya tidak jadi alasan untuk nggak sekolah ya. Iya, saya pikir pun meskipun ekonomi kita sulit ya, sekolah masih mungkin dilakukan dengan beasiswa begitu ya. Meskipun ekonomi keluarga susah, sulit, tapi studi tetap bisa dilakukan dengan beasiswa dan semangat begitu ya. Iya, benar sekali Pak. Terima kasih Rita untuk perspektif yang disampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat literasi. Kami berharap apa yang tadi Rita bagikan itu menjadi satu pemantik bagi sahabat literasi untuk mencoba. Kalau Rita bisa, teman-teman sahabat literasi juga bisa. Tapi sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa ini harus komitmen, serius, dan persiapan yang matang. Teman-teman, jangan ragu, jangan takut bermimpi, tapi wujudkan mimpi yang baik. Terima kasih Rita untuk waktunya. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Nabi Cikulu, pamit undur, salam sehat.
Another summer day is come gone away. In Paris and Rome, but wanna go home.